Sengsaraku, Engkau yang menghibur semua lukaku. Kau balut dengan kasih-Mu, Tuhan Yesus selalu. Ku bersyukur padamu karena kasih karunia-Mu padaku. Firman-Mu selalu ku rindu setiap saat. Roh Kudus terangi hati jiwaku untuk memahaminya, untuk tetap hidup dalam pertobatan kasih-Mu. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, saat ini kembali aku bersyukur, bersukacita diberi hidup, masih diberi kemampuan untuk bernafas, masih diberi kepujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu, masih diberi kesempatan memuji menyembah. Segala sesuatu bagi-Mu adalah Engkau semata-mata. Kami hidup karena Engkau, kami mati juga hanya di tangan-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di tangan-Mu Bapa. Kau sang penguasa hidup kami dalam kebaikan Yesus Kristus, yang selalu membawa kami kepada pertobatan dalam terang Roh Kudus, yang membawa kami kepada sukacita damai sejahtera. Lawat semua kami yang sakit di mana-mana berada, terutama saudariku yang sedang melakukan pengobatan, baik operasi ataupun tindakan-tindakan lainnya. Kiranya Tuhan menjamahnya, Kak Mantu, agar dia diberi kekuatan, kemampuan, dan kembali sehat. Karena kami percaya semua pengobatan itu ada di tangan Tuhan yang utama, karena prioritas hidup kami adalah Engkau. Engkau adalah tujuan hidup kami semata-mata Tuhan. Karena itu pakai kami hidup untuk lebih dekat kepadamu, memuji menyembah Engkau selalu. Dan firman-Mu saat ini mau kami renungkan, baca, dan supaya kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman, memberitakan Injil walaupun hanya lewat media sosial, supaya orang semua dapat mengerti, memahami, mengenal Kristus dan Injil yang kudus dalam kebaikan Roh Kudus yang senantiasa membawa kami kepada pertobatan dan hidup dalam kasih dan cinta terhadap semua yang telah Kau ciptakan di muka bumi ini. Amin. Bapa di surga, kembali saat ini aku mau membaca firman-Mu. Terangi hati dan jiwaku dengan Roh Kudus, terambil dari pembacaan Alkitab Ayub 36 ayat 1 hingga dengan ayat yang ketiga dengan perikop, tujuan sengsara ialah pertobatan, yang berbunyi demikian. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jeripayamu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya?
Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu, ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubungi dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Peki orangnya memberitakan kedatangannya. Kau dan murka, ia berjuang melawan kecurangan. Dasar Engkau Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Setiap hari kami mau bersyukur karena kami butuh Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, tanpa napas, tanpa roh-Mu yang hidup di dalam kami. Sehingga kami boleh bersyukur senantiasa atas kasih dan rahmat-Mu. Jadikan kami pelita-pelita yang bersinar di muka bumi ini. Berdoa selalu senantiasa, mengasihi dan tetap berdoa untuk pertobatan dunia ini. Supaya kami lebih hidup dalam terang, tetap memberitakan Injil. Sekalipun kami tahu banyak tantangan dan rintangan di dunia ini, tapi kami percaya ada kekuatan yang maha dahsyat agar semuanya tidak binasa, tetapi semuanya memperoleh kesempatan untuk hidup di kerajaan baru-Mu, di Yerusalem baru yang akan datang dari surga. Karena itu Tuhan Yesus, kami selalu berdoa, berjaga-jaga dan bersiaga atas apapun yang terjadi. Karena kami tetap percaya sekalipun kami dilanda banyak hal di dunia ini, kami tetap memegang teguh salib, tetap memegang teguh karya-Mu di kayu salib, darah-Mu yang tercurah, tetap setia sampai selama-lamanya. Karena bagi kami tetap sekali Yesus adalah Yesus selamanya, dan salib Yesus adalah karunia yang terbesar yang tak bisa kami dapatkan dari siapapun. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus yang maha kudus, yang maha berkuasa atas segala hal. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu, semua akan disingkapkan pada akhirnya. Yang benar akan semakin kelihatan benar, yang jahat kalau tidak bertobat akan semakin binasa dan tetap jahat. Karena itu selagi ada kesempatan, bertobatlah dan terimalah Dia Sang Pemberi hidup itu. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kami selalu hidup dalam kasih dan cinta Bapa yang memberikan kami damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you all. Demikianlah membaca Alkitab kita hari ini. Selamat Natal. Tuhan Yesus adalah Immanuel kita semua. God bless.